Haleluya. Haleluya. Salam kemenangan iman. Salam kemenangan iman. Di nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, atas kemurahan Tuhan, kembali kita berkumpul pada hari Kamis malam ini untuk beribadah doa syafaat. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, juga yang baru bergabung kami ucapkan selamat datang. Tuhan berkati kita. Mari kita siapkan hati kita akan terima lawatan Tuhan yang luar biasa hari ini. Siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara. Hadapan hadiratmu ya Bapa, ku datang dengan senang beriring doa di hadapan hadiratmu ya Bapa, segala keangguhanku hilang. Sekali lagi di hadapan hadiratmu. Hadiratmu
terima kasih Engkau berkenan hadir di tengah-tengah kami. Engkau mengasihi setiap kami dan melawat setiap kami. Tidak ada satupun yang Kau kecualikan Tuhan. Kami semua terima lawatan Tuhan. Dan biarlah kami akan terus memuji memuliakan nama-Mu sebab Engkau memang nama yang layak untuk dipuja. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kita yang hidup, orang percaya sama-sama kita berkata, amin. Sorak-sorai bagi anak kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Masalah ada, persoalan ada. Bahkan mungkin hari ini kita masih dalam pergumulan Bapak yang dikasihi Tuhan. Tapi percayalah, orang yang datang kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Amin. Haleluya. Mari kita naikkan pujian kita naikkan iman kita Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan. Apa yang kau alami? Dengan sukacita Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Biarlah kita sungguh-sungguh percaya bahwasanya orang yang memuji-muji Tuhan itu pasti akan menerima janji Tuhan. Janji Tuhan tidak akan pernah berubah. Mari kita sungguh-sungguh supaya lebih lagi bisa menerima janjinya Tuhan. Haleluya. Mari kita selanjutnya untuk memuji Tuhan dengan pujian. Ku terima janji Allah. Bagi orang yang berdoa pasti ada jawaban. Bagi orang yang berdoa berseru kepada Tuhan, Tuhan masih mendengar. Haleluya. Mari kita tetap terus berdoa dan berdoa. Jangan jemu-jemu untuk berdoa.
semuanya Engkau mempersiapkan Tuhan, orang-orang yang menerima janji, dan kami tetap percaya, kami berharap hanya kepadamu Tuhan. Pertolongan kami hanya daripada Engkau Tuhan. Sumber pujian penyembahan kami hanya daripadamu Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepada Engkau. Mari Bapak Ibu Saudara, kita persiapkan hati kita, bawa hati kita masing-masing kepada Tuhan. Biarlah kita hanya berhubungan dengan Tuhan, kita hanya memandang Tuhan. Pertolongan kita datang hanya dari Tuhan. Yang bisa memulihkan hanya Tuhan, yang bisa menyembuhkan hanya Tuhan. Mari kita tetap berharap kepada Tuhan. Kita naikkan pujian kita dengan pujian, tangan Tuhan tak kurang panjang untuk memberikan pertolongan kepada kita semua. Harapkan pertolongan yang daripada Tuhan. Apapun masalah hidup kita, apapun yang kita alami, kita hanya mengharapkan pertolongan yang daripada Tuhan. Tangan
Syukur Tuhan. Amin. Haleluya. Silakan dulu Bapak Ibu kasih Tuhan. Puji Tuhan saudaraku. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Amin. Mari kita berseru kepada Tuhan Yesus. Yesus baik, Yesus baik. Kita katakan 3 kali 2 ya. Yesus baik, Yesus baik, Yesus baik. Haleluya. Walaupun dunia bergelora, walaupun dunia penuh dengan berbagai masalah, tapi Tuhan kita, Tuhan Yesus yang baik. Dan kita datang kepada Tuhan Yesus yang baik, maka keadaan kita pun selalu akan kasih kita baik-baik saja. Dan biar kita juga berdoa untuk kota dan bangsa kita dan juga bagi semua penduduk di bumi ini, karena kehendak Tuhan kita berdoa. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita akan buka firman Tuhan. Tidak lama-lama sudah Tuhan kasih, kita akan berdoa lanjutkan di rumah kita masing-masing, karena ini juga pelayanan kita secara online juga. Dan bagi saudara yang ada bersama jemaat ini, terpujilah Tuhan Yesus Allah yang luar biasa memberikan kita perlindungan, kekuatan, kesehatan dan juga iman yang kuat yang teguh. Karena kita selalu boleh bersyukur kepada Tuhan dan kita bersama dengan Tuhan. Dan kita percaya bahwa mereka juga yang tidak bersama kita bukan berarti tidak bersama dengan Tuhan. Tetapi kalau saudara dengan iman melangkah ke rumah Tuhan, saudara Tuhan kasih dengan protokol kesehatan, Tuhan Yesus luar biasa pasti akan membentengi dan juga melindungi kita lebih lagi untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, untuk menaikkan doa kita bersama, untuk melakukan pekerjaan pelayanan bagi mereka juga yang online. Haleluya saudaraku. Haleluya. Tuhan pasti akan mendengarkan setiap doa-doa kita. Dan Tuhan Yesus adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa untuk menantikan anak-anaknya menaikkan doa-doa kepada Tuhan. Mari kita akan buka firman Tuhan dan 2 Tawarik. Apa yang kita lakukan pada zaman-zaman sekarang ini, seruan adalah untuk berdoa, seruan untuk kita boleh semakin bertambah-tambah berbalik kepada Tuhan dan sungguh-sungguh. Kita baca firman Tuhan dalam kitab 2 Tawarik pasal 7 ayat yang ke-13 sampai 14 dan sampai 15. Mari saudara Tuhan kasih, kita akan baca ya. Dua-duanya. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Haleluya saudaraku. Puji Tuhan. Ada pernyataan yang berkata, saudara Tuhan kasih, bila mana aku menutup langit, bila mana tidak ada hujan, bila mana ada belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana ada penyakit sampar. Nah saudaraku yang dikasih dalam Yesus, semua bisa terjadi hal-hal yang tidak baik, tetapi sebenarnya semuanya itu adalah untuk menarik perhatian kita kepada Tuhan saudaraku. Dan di mana Tuhan juga mau saudara Tuhan kasih melihat bagaimana respon setiap umatnya, bagaimana respon setiap penduduk di negeri, di setiap saudara Tuhan kasih dimanapun mereka berada, di setiap tempat, untuk boleh datang kepada Tuhan. Maka saudara Tuhan kasih, Tuhan berkata dalam ayat 14, dan bila semuanya hal-hal yang tidak baik, kita tidak menghendaki ada penyakit sampar, kita tidak menghendaki tidak ada hujan sehingga tidak ada hasil, kita tidak menghendaki ada yaitu kebangkrutan karena ada belalang memakan habis hasil bumi atau hasil manusia, atau juga tidak ada menghasilkan tanah-tanah dikerjakan ya. Dan bila mana ada penyakit sampar, itu memang juga tidak kita hendaki. Dan sebenarnya Tuhan pun tidak menghendaki itu terjadi bagi umatnya. Namun saudara Tuhan kasih, bahwasanya itu bisa terjadi karena dosa umat manusia, karena dunia semakin bergejolak dengan berbagai masalah yang jahat, kehidupan yang semakin bertambah-tambah mengarah kepada hal-hal yang sia-sia, menjauh daripada Tuhan. Tetapi Tuhan mau saudara kasih memulihkan manusia itu kembali mencari Tuhan sungguh-sungguh. Itu sebabnya seruan pada akhir zaman adalah seruan untuk berdoa mencari Tuhan. Ketika manusia tidak bisa meredam semua
kasih, tetapi semua kita pasti sudah tahu apa yang terjadi bagi dunia sekarang ini. Tapi satu hal kita mau saudara kasih mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi umat Tuhan. Yang pertama, kehendak Tuhan adalah umat Tuhan, saudaraku, datang merendahkan diri. Jangan lagi umat Tuhan sombong, artinya tidak perlu mengenal Tuhan. Saya bersyukur saudara Tuhan kasih bahwa di bangsa kita, pemerintah kita juga selalu mengarahkan untuk selalu berdoa. Bahkan pemerintah kota kita saudara Tuhan kasih Surabaya menghimpun berbagai elemen masyarakat di kota Surabaya beberapa waktu yang lalu untuk boleh menyatakan dari berbagai agama untuk selalu berdoa untuk kota ini, karena kota ini atau juga segala masalah yang terjadi tidak bisa ditahan oleh kehebatan, kekuatan atau juga kemampuan manusia, tapi hanya Tuhan yang berkuasa berdaulat untuk meredakannya atau juga untuk menghentikan semuanya itu. Haleluya. Karena itu seruannya berkata supaya semua umat manusia berdoa. Terpujilah Tuhan saudara kasih kalau ini diserukan oleh semua dan berbagai elemen masyarakat saudara kasih, segala kepercayaan dan juga umat manusia yang mengaku adanya Tuhan. Tuhan yang berkuasa pencipta langit dan bumi segala isinya selalu boleh mengarahkan manusia untuk berdoa. Ya, bahkan dikatakan tidak perlu ya ibadah-ibadah ditutup, karena memang ibadah itu perlu untuk meningkatkan imun bagi setiap orang percaya. Dengan berdoa kita semakin bertambah-tambah melibatkan Tuhan atas segala masalah yang terjadi. Tuhan akan berurusan dan Tuhan akan bekerja. Di mana Tuhan juga melihat ada umatnya selalu boleh datang dimanapun mungkin, walaupun tidak perlu harus berkerumun-kerumun, tetapi dimanapun kita berkumpul ada beberapa orang, ada mungkin 10 orang, ada beberapa orang satu tempat saudara kasih dengan jaga jarak jarak saudara kasih 1,5 meter dan juga tetap protokol kesehatan. Haleluya saudaraku, kita tetap melakukannya saudara kasih, karena Tuhan mau melihat juga segala usaha dan tindakan anak-anaknya. Dikatakan yang pertama merendahkan diri, yang kedua berdoa dan mencari wajah Tuhan. Semua orang berdoa, tetapi saudara kasih ada juga ditambahkan berdoa dan mencari wajahku. Kata mencari wajah Tuhan dengan kesungguh-sungguhan hati. Tidak bisa lagi hanya sekedar berdoa biasa-biasa saja. Kata mencari wajah Tuhan, sebenarnya kita tidak bisa menemukan wajahnya Tuhan itu, tetapi artinya kita harus terus fokus untuk mengarahkan diri kepada Tuhan. Walaupun Tuhan itu tidak bisa terlihat dengan mata, tapi percaya di hati kita bahwa benar-benar Tuhan itu ada dan Tuhan itu maha hadir, dan Tuhan kita Tuhan hidup, dia melihat dan dia mendengar daripada surga, dan dia juga Tuhan hadir, maha hadir, omnipresent. Haleluya saudaraku. Dimanapun umat berdoa saudara kasih, selalu di situ kehadiran Tuhan dinyatakan, sebab Tuhan kita maha kuasa dan maha hadir. Dan dikatakan lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berarti saudara kasih Tuhan melihat bahwa umat Tuhan sudah makin menjauh, banyak yang makin menjauh daripada Tuhan, banyak yang makin meninggalkan jalan-jalan Tuhan dan jalan kebenaran. Manusia bisa cenderung untuk mengandalkan kemampuan kekuatannya, atau mungkin kecewa karena berbagai masalah terjadi, atau berbagai kesulitan terjadi, sehingga makin bisa mengikuti jalan sendiri, atau juga meninggalkan jalan kebenaran, bahkan juga mengarah kepada hal-hal yang sia-sia kepada dosa. Tetapi ketika semuanya terjadi, ternyata semua masalah-masalah itu tujuan Tuhan supaya umatnya, semua manusia berbalik dari dosa kepada kebenaran, dari yang sia-sia kepada kehidupan yang berarti, dari hidup yang gelap kepada kehidupan yang terang, dari rencana yang jahat kepada rencana yang baik. Oleh karena itulah saudara kasih, kita umat Tuhan harus berdoa supaya semakin banyak jiwa-jiwa berbagai suku-suku bangsa sadar dan insaf dan kembali kepada jalan kebenaran. Yang tadinya saudara kasih tidak mau tahu dengan Tuhan, atau mungkin saudara kasih mengambilinya mampu dan hebat dengan kekuatan, dengan kekayaan, atau juga dengan
dengan segala kelicikannya atau dengan segala daya upayanya, sehingga dia saudara kasih tidak perlu mengenal Tuhan, merasa tidak perlu mengenal Tuhan, merasa tidak perlu mengenal kebenaran, bahkan juga menghalangi orang-orang benar untuk berjalan dalam jalan kebenaran. Saudara yang kasih, kita berdoa supaya Tuhan yang bekerja dan Tuhan menginsafkan semua manusia akan dosa, akan kebenaran dan akan penghakiman. Semua mencari Tuhan, semua mencari kebenaran. Amin saudaraku. Kehendak Tuhan semua orang hidup dalam kebenaran, karena Tuhan tidak menciptakan manusia untuk hidup dan cemar dalam dosa. Tetapi iblis, setan, roh jahat, karena dia sudah tahu waktunya sudah sangat singkat, maka dia akan menyeret manusia dan mengelabui manusia, menutupi manusia dalam kegelapan, sehingga manusia bisa tertipu dan menganggap dirinya tidak perlu mengenal Tuhan, bahkan menganggap dirinya selalu benar, padahal tidak benar. Bahkan aib yang dilakukan pun dia anggap itu suatu kehebatan. Bahkan kejahatan yang dilakukan pun itu menganggap dirinya sesuatu yang hebat, saudara kasih. Bermegah di dalam bangga dia dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Sama seperti pada waktu dulu, bagaimana Paulus yang melakukan saudara kasih kejahatan, dia merasa hebat, dia berpengaruh, dia bisa membawa pengikut banyak orang dan melakukan hal-hal yang jahat untuk merintangi jalan kebenaran, atau juga untuk melakukan hal-hal yang tidak pantas kepada orang-orang yang ikut jalan Tuhan. Kita berdoa saudara kasih supaya seluruh penduduk bumi ini mengenal jalan kebenaran. Amin saudaraku. Bukan jalannya sendiri, bukan jalan dunia. Jalan kebenaran adalah jalan Tuhan. Jalan Tuhan adalah jalan kebenaran. Saudaraku yang kasih oleh Yesus Kristus, dikatakan di sini, maka apa hasilnya? Aku akan mendengar dari surga firman Tuhan berkata. Jadi orang berbalik daripada dosa kepada kebenaran, ketika dia berdoa kepada Tuhan dan sungguh-sungguh dalam doanya, tentu tidak hanya berdoa biasa-biasa saja, harus ada kesungguh-sungguhan. Istilah orang dulu berkata kusuk dan berdoa, ya, sungguh-sungguh. Nah, bagaimana terlihat orang yang sungguh-sungguh saudara kasih? Dia akan berdoa kapan saja saudara kasih. Dan dia tidak hanya sekedar bermohon hanya kalau perlu. Apalagi saudara kasih, kita perlu Tuhan pada zaman sekarang ini untuk meluputkan kita dari segala masalah. Maka harus lebih sungguh-sungguh berteriak dan berdoa kepada Tuhan. Pagi hari, malam hari, siang dan atau kapan saja atau di mana saja. Dan kita berdoa bukan hanya untuk kepentingan sendiri, tapi berdoa saudara kasih untuk juga memohonkan ampun atas dosa-dosa keluarga kita, dosa kota kita, dosa bangsa kita, dosa jiwa-jiwa. Kita berdiri mewakili umat Tuhan. Kita berdoa di hadapan Tuhan saudara kasih sebagai sindikat keber. Ya, artinya berdoa sebagai perantara kepada Tuhan. Penjaga saudara kasih atas kota kita, atas bangsa kita. Penjaga bagi keluarga kita. Artinya saudara kasih, firman Tuhan berkata, satu orang yang dicari Tuhan berdiri di hadapan Tuhan untuk mempertahankan negeri, maka Tuhan akan memberikan negeri itu. Dan saya percaya di negeri kita atau di bangsa kita atau di kota ini tidak hanya satu orang. Kalau semua kita berseru kepada Tuhan, bahkan berdoa merendahkan diri, bahkan ada yang berpuasa saudara kasih, ada yang berdoa keliling, ada yang melakukan doa semalaman saudara kasih, atau doa malam hari atau tengah malam saudara kasih. Ya, dia berdoa kepada Tuhan. Mari kita mengambil bagian kita saudara kasih, apa yang bisa kita lakukan untuk bangsa dan untuk negeri kita. Amin saudaraku. Maka Tuhan mendengar daripada surga dan dikatakan memulihkan negeri mereka. Berarti masih bisa terjadi ada pemulihan. Amin. Ada janji Tuhan tentang pemulihan. Amin. Pemulihan bagi keluarga, pemulihan bagi kehidupan pribadi, pemulihan bagi gereja, pemulihan bagi kota, pemulihan bagi ekonomi, pemulihan bagi kesembuhan, pemulihan bagi semua keadaan yang tidak baik menjadi baik. Semua bisa menjadi aman kembali. Tuhan yang mengerjakannya. Ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Mari kita lakukan bagian kita. Kalau kita sudah lakukan bagian kita, belum terjadi pemulihan, berarti Tuhan mau kita terus lagi berdoa dan sungguh-sungguh. Haleluya. Jangan berhenti, jangan kecewa. Kita tidak bisa mengatur Tuhan, saudara kasih, tapi mari kita tetap lakukan bagian kita. Tuhan pasti setia melakukan bagiannya. Kalau dia berjanji, dia tidak pernah berdusta. Kalau dia berjanji mendengar, kalau dia berjanji pasti memulihkan, dia pasti akan melakukan sebab dia Tuhan Allah yang benar. Amin.
dan Dia Tuhan adalah Allah yang setia dan adil. Ayat 15, sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Di mana saudara berada, di tempat saudara berada, saudara berdoa dan sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kita berdoa dan sungguh-sungguh mencari Tuhan. Firman Tuhan berkata, mataku terbuka. Berarti saudara Tuhan ada kalanya matanya Tuhan terpaling karena ada dosa, karena ada kejahatan yang tidak bertobat dan tidak mau merendahkan diri dan keagungan kesombongan. Maka mata Tuhan bisa berpaling. Dan dikatakan saudara ketika bertobat kembali, merendahkan diri, mengaku dosa kepada Tuhan, perlu Tuhan sungguh-sungguh dalam hidupnya, mengaku segala dosanya. Tuhan berkata, sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada apa, saudaraku? Kepada doa dari tempat ini. Mari perhatikan, mata Tuhan terbuka dan telinga Tuhan menaruh perhatian kepada orang yang berdoa, kepada doa dimanapun umatnya berada. Kenapa dikatakan kepada doa? Doa itu pasti ada orangnya. Gak mungkin ada doa tidak ada orang. Siapa yang berdoa? Ya. Maka tidak dikatakan sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada orang yang bermasalah. Tidak. Orang bermasalah tapi tidak mau berdoa. Orang mempunyai persoalan, orang yang dilanda dengan berbagai-bagai masalah. Kalau tidak berdoa, maka tidak bisa ada perhatian Tuhan dan mata Tuhan ada di sana. Makanya karena mereka belum mengerti berdoa, maka kita mengambil alih. Kita berdoa bagi mereka yang belum bisa berdoa. Haleluya saudaraku. Bagi mereka yang berdoa pun tetap kita sering mendoakan. Maka selalu ada mata Tuhan yang lebih lagi, selalu hati Tuhan dan telinga Tuhan yang lebih lagi terarah kepada setiap doa. Di mana kita saling mendoakan saudara kasih, di mana kita saling bertaut saudara kasih, saling bertalian doa satu sama lainnya, dan antara setiap kita satu sama lainnya, walaupun berbeda-beda saudara kasih, tapi sama menyerukan kepada Tuhan, pencipta langit dan bumi dan segala isinya, Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha benar, Tuhan yang maha kudus, Tuhan yang maha suci, dan Tuhan Allah yang ajaib, Tuhan berdaulat atas segalanya. Kepada Tuhan itulah kita berdoa. Amin. Saya tambahkan ayat satu lagi, ayat 16. Sekarang telah kupilih dan kuduskan rumah ini supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Maukah kita sepanjang masa Tuhan ada bagi kita? Mata Tuhan ada memperhatikan kita. Hati Tuhan ada bagi kita, saudaraku. Haleluya. Maka saudara kasih dikatakan berarti Tuhan telah memilih dan menguduskan rumah. Rumah yang dimaksud adalah kehidupan setiap pribadi yang berdoa. Pada minggu kemarin kita sudah belajar tentang rumah doa. Hidup kita menjadi rumah doa. Maka kalau kita menjadi rumah doa, maka Tuhan yang pilih kita, Tuhan menguduskan kita, dan nama Tuhan ada tetap tinggal dalam hidup kita. Pribadi Tuhan dan mata Tuhan, hati Tuhan ada pada kita, ada bagi rumah kita. Di mana kita berada, di mana kita tinggal, itu pun menjadi rumah kita. Di situ kita berdoa. Haleluya saudaraku. Di tempat tinggal kita, dalam rumah tinggal kita, di keluarga kita, dalam rumah tempat ibadat kita, saudara kasih, di kota kita menjadi rumah kita. My home Surabaya, my home Indonesia. Maka kalau kita berdoa untuk kota kita, rumah kita adalah Surabaya, rumah kita adalah Indonesia. Amin. Maka hati Tuhan, mata Tuhan, telinga Tuhan akan terbuka dan memilih saudara Tuhan kasih kota kita, memilih bangsa kita untuk diberkati oleh Tuhan, untuk dipulihkan oleh Tuhan. Haleluya saudaraku. Sungguh dahsyat Tuhan kita. Oleh karena itu seruan berdoa pada akhir zaman, ya, yang terus dikumandangkan oleh berbagai agama dan juga berbagai percayaan, apalagi kita umat Tuhan.
yang menjadi rumah doanya Tuhan, tempat kediaman Roh Kudus, di mana kita dipakai, ya, dan doa kita diurapi, dan api doa ada pada kita, di mana Roh Kudus bersama dengan kita akan membakar hati kita dan akan terus membantu kita berdoa dan akan berikan semangat bagi kita berdoa dan akan mengajari kita berdoa, sebab Roh Kudus adalah berdoa syafaat. Amin, saudaraku. Yesus adalah berdoa syafaat. Maka marilah kita berdoa kepada Tuhan untuk membela kota dan bangsa kita, membela gerejanya Tuhan, membela jiwa-jiwa, membela keluarga kita, dan semua saudara kasih pasti akan mendapatkan jawaban pemulihan yang luar biasa terjadi. Haleluya. Tuhan mau kita menjadi orang yang dipilih oleh Tuhan. Biar kita juga berbangga dan bersuka cita. Biar Tuhan selalu membawa kehidupan kita yang semakin bertambah-tambah hidup di dalam kebenaran kekudusan Tuhan, dan juga terus akan dipakai oleh Tuhan untuk sepanjang masa menjadi rumah doa bagi Tuhan. Sebab Tuhan memilih kita, Tuhan menguduskan kita, dan nama Tuhan ada pada kita, mata Tuhan ada, hati Tuhan ada pada kita. Berarti kita terus akan terpelihara, Tuhan terus akan mengawasi, Tuhan terus akan menjaga kita, karena kita juga dijadikan menjadi biji mata Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Mari angkat tangan kita kepada Tuhan, saudaraku. Tuhan Yesus yang baik, aku datang kepadamu merendahkan diri sebagai umat Tuhan, berdoa dan mencari wajah-Mu Tuhan. Ampuni aku Tuhan, dan semua jalan-jalanku yang tidak kusadari, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sekarang aku datang berbalik kepada Tuhan, bersungguh-sungguh hati untuk berdoa dan mohonkan ampun kepada Engkau atas dosaku, dosa keluargaku, dosa gerejamu, dosa kotaku, dosa bangsaku, dosa setiap jiwa-jiwa. Aku mohon ampun Tuhan, semua dosaku yang kumiliki, bahkan yang bangsa kumiliki, keluarga kumiliki, kubawa kepada Engkau. Engkau yang mengampuni dan menguduskan. Jadikan aku Tuhan menjadi rumah doa-Mu. Engkau yang memilih hidupku dan menaruh nama-Mu ada bagiku, menaruh hati-Mu ada dalam hidupku untuk tinggal bersama aku selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, Engkau membuka mata-Mu, Engkau menaruh telinga-Mu, memberi perhatian kepada setiap doaku. Aku percaya Engkau bersama dengan aku sepanjang masa, dan di tempat rumahku tinggal, dimanapun aku berada, itu menjadi rumahku, di keluargaku, di gerejaku, di kotaku, di bangsaku, menjadi rumahku sendiri. Aku berdoa, Engkau Tuhan yang memulihkan, Engkau Tuhan Yesus yang memberi jawaban, pemulihan terjadi, lawatan Tuhan terjadi di dalam nama Yesus. Haleluya. Syukur Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, saudara kasih. Mari kita bagi berdiri. Haleluya. Kita naikkan pujian kita, saudara kasih. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa. Mari yang pertama kita akan berdoa, saudara kasih, kembali memohonkan ampun atas semua dosa. Kalau tadi kita sudah kasih berkata kami memohonkan ampun, mari katakan semua pengakuan-pengakuan apa saja merupakan dosa yang saudara ketahui yang terjadi di dalam kota kita atau bangsa kita, bahkan juga bagi hidup kita dan juga bagi gereja-gereja Tuhan. Mari kita berdoa dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang mengajari kita berdoa, Roh Kudus yang memimpin kita untuk merendahkan diri, bahwasanya kita tidak memandang dosa orang lain, tapi kita mengambil alih serta kasih yang merupakan kita berdiri di tengah-tengah mereka, kita yang membawa dosa itu kepada Tuhan seolah-olah, dan kita yang berdosa, kita mengambil alih serta kasih, semuanya itu datang di hadapan Tuhan. Kita datang minta ampun kepada Tuhan, saudara kasih. Kami umat-Mu merendahkan diri. Kami mohon ampun kepada Engkau segala keangkuhan, kesombongan. Di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu Bapa. Kami mohon ampun atas segala dosa kejahatan, kelaliman, kekerasan hati, kesombongan, keangkuhan, arogan, bahkan juga kejahatan, penipuan, dan juga segala
pencemaran, hawa nafsu, kenajisan, nafsu jahat, keserakahan. Kami mohon ampun kepada Engkau Tuhan, hati yang tidak setia dan penyembah berhala kuasa kegelapan, yang memilukan hati Tuhan, yang menduakan Tuhan beban jiwa, yang menentang kepada Tuhan, yang berontak kepada Tuhan. Kami mohon ampun kepada Engkau ya Bapa. Kami datang kepada Engkau merendahkan diri. Haleluya, Tuhan Yesus dia. Kami umat-Mu merendahkan diri. Sujud dan berdoa.
kepada pertobatan yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Tuhan melihat setiap usaha tindakan setiap manusia untuk meninggalkan dosa dan bertobat kepada Tuhan. Walaupun belum sempurna, tapi Tuhan melihat ada tindakan-tindakan pertobatan. Seperti kota Niniwe, mereka berbalik dan mereka bertobat mencari Tuhan. Maka Tuhan pun mengubahkan dan melawan Niniwe menjadi penuh dengan kemuliaan Tuhan dan menjadi selamatkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan murka Tuhan tidak turun atas kota Niniwe, dan Tuhan mengubahkan Niniwe menjadi kota yang diselamatkan, menjadi bangsa yang diselamatkan. Oh haleluya. Walaupun mereka dalam dosa yang besar, atau juga dalam keteguhan dan kebodohan, dan juga sampai mereka tidak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri, tetapi waktu Tuhan datang untuk menyatakan murkanya, untuk melanda kota Niniwe, untuk mau dimusnahkan dari segala berbagai masalah persoalan, tetapi kota Niniwe berbalik dan bertobat kepada Tuhan. Mulai daripada seruan pemerintahannya, mulai daripada seruan sampai kepada masyarakat yang melakukan tindakan pertobatan, maka hati Tuhan menaruh perhatian dan mengubahkan kota Niniwe. Terima kasih Bapa. Tuhan, Engkau tahu bangsa kami dan kota kami Tuhan. Oh rawatan Engkau sanggup mengubahkan, Engkau sanggup menyelamatkan Tuhan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Mari kita akan berdoa saudara Bang kasih. Ya, kita akan mewakili kita yang ada di tempat ini. Kita berdoa, Bapak Timotius berdoa untuk mewakili, berdoa untuk, karena pasti di keluarga-keluarga pun ada berbagai masalah terjadi, persoalan-persoalan terjadi. Karena inti daripada bangsa atau masyarakat dimulai daripada tadi kita sudah berdoa pribadi-pribadi. Sekarang kita berdoa keluarga adalah inti daripada masyarakat, supaya keluarga-keluarga ada hidup dalam kerukunan dan tidak ada perpecahan, pertengkaran, perkelahian dan segala macam hal-hal yang menajiskan, perselingkuhan, perzinahan dan juga pembunuhan, bahkan bermacam-macam kejahatan. Mari minta supaya Tuhan pulihkan keluarga-keluarga. Kemudian kita akan bersama-sama berdoa. Intinya kita minta ampun kepada Tuhan untuk pemulihan keluarga-keluarga. Bapak Alvin berdoa untuk di komunitas pemerintahan saudara Tuhan kasih, supaya pemerintahan kita juga, supaya Tuhan berikan bersungguh-sungguh hati merendahkan diri, karena ada Tuhan di atas semua mereka yang mengangkat mereka di pemerintahan, supaya mereka takut dan gentar kepada Tuhan, supaya mereka hidup dalam kebenaran dan juga mendukung setiap orang-orang yang berdoa yang beribadah kepada Tuhan. Dan doakan pemerintahan supaya dilawat oleh Tuhan berkati. Pak Angel berdoa untuk komunitas di setiap pemerintahan, yaitu yang ada di dalam bagian kesehatan. Karena sekarang bagian kesehatan yang diserbu dengan berbagai-bagai pandemi ini, tapi kita berdoa supaya semua bagian kesehatan, mulai daripada Menteri Kesehatan, ya, dan sampai kepada semua yang ada baik di pemerintahan di daerah-daerah, dan sampai kepada misalnya ada di pemerintah di rumah sakit, pemimpin-pemimpin, kepala-kepala rumah sakit, bahkan semuanya, kepala-kepala bagian, kepala-kepala ruangan, para dokter, para nakes, semuanya baik secara bagian-bagian daripada manajemennya sudah Tuhan kasih, supaya semuanya hidup dalam kebenaran dan takut akan Tuhan, dan mereka melakukan pekerjaan pelayanan yang melakukan pelayanan kasih, ya, karena bukan secara kebetulan mereka itu ada pengabdian, dan sungguh-sungguh mereka melakukannya berdasarkan kasih untuk merawat nyawa, merawat setiap jiwa-jiwa. Nah, kita berdoa supaya mereka juga dilindungi oleh Tuhan. Bagi kandidat dia juga, dia berdoa untuk semua daripada kelompok-kelompok para pemuda-pemudi atau generasi ini, zaman sekarang ini, supaya mereka tidak cenderung untuk melakukan pemberontakan atau juga itu ke hal-hal yang
menajiskan, hal-hal yang cemar. Generasi ini tidak mudah memberontak, baik juga kepada orang tua, baik juga kepada pemerintah. Generasi muda supaya dirawat oleh Tuhan, takut akan Tuhan, menjadi generasi yang benar, menjadi generasi pendobrak, yang menjadi generasi Joel, generasi Yusuf, generasi Daud, generasi Daniel, dan yang terus berjuang untuk membela kebenaran, tidak menjadi alat si jahat di tangan si iblis, di tangan kerajaan kegelapan. Mari kita berdoa saudara kasih bagi yang lain, berdoa untuk jiwa-jiwa, keluarga-keluarga yang belum diselamatkan, anak-anak kecil juga, karena juga masa-masa sekarang ini biarlah Tuhan melindungi anak-anak semuanya. Mari kita berdoa saudara kasih. Saya berdoa untuk komunitas gereja-gereja Tuhan. Mari kita bersatu kepada Tuhan saudara kasih, merendahkan diri. Tuhan, kami berdiri di hadapan-Mu Bapa. Kami menghadapkan wajah kami kepada Tuhan. Kami berdoa Engkau Tuhan Yesus, ya Tuhan. Kami umat-Mu, kami gereja-Mu Tuhan, ya Tuhan, merendahkan diri, berbalik dari jalan-jalan kami yang jahat. Oh, kami menganggap diri kami menjadi orang-orang yang kudus, orang-orang yang benar, tetapi sesungguhnya banyak bersembunyi, oh, di balik daripada kebenaran. Tuhan, tolong Bapa, supaya kami mulai hidup di dalam takut akan Tuhan, menjadi hamba kepada Tuhan, hamba kebenaran. Seringkali kami Tuhan Yesus tidak memahami sebagai gereja Tuhan, sebagai umat yang telah Kau pilih, Kau panggil untuk melakukan tugas daripada kerajaan Allah yang Kau berikan kepada kami. Kami masih berjalan dalam jalan kami sendiri, masih dalam melakukan urusan-urusan sendiri dan pengakuan dalam jiwa tersedia dan kehidupan, mementingkan diri sendiri, hanya mengurusi urusan-urusan sendiri dalam rumah sendiri, tanpa memikirkan waliat. Oh, banyak orang lain yang kami perlu doa dan kami dukung. Ampunilah kami gereja-Mu Tuhan Yesus, yang masih dalam arogan, yang masih dalam kesombongan, yang masih di dalam kehidupan dan mementingkan diri sendiri. Oh, sesungguhnya kami Allah, oh, tubuh Kristus yang bergerak, yang Tuhan Kau pakai untuk menjadi alat bagi kerajaan-Mu di bumi ini, untuk membawa terang yang bercahaya di tengah dunia gelap ini. Karena firman-Mu Tuhan ya Tuhan berkata, bangkitlah dan menjadi teranglah, maka terang Tuhan akan terbit atasmu. Tetapi seringkali kami gereja-Mu Tuhan Yesus masih tetap tertidur, masih tetap dalam kemalasan, bahkan juga hidup dalam zona nyaman, yang tidak mau Tuhan ya Tuhan bergumul dan berjuang untuk juga Tuhan membela orang lain. Tuhan Yesus, kami aman dalam rumah kami aman dalam tempat tinggal kami aman dalam Tuhan, tetapi kami kurang peduli dengan orang-orang yang menjerit. Ampunilah kami umat-Mu, gereja-Mu Tuhan. Oh, biarlah Tuhan Kau berikan hati-Mu kepada hati kami, penuhi hati kami dengan belas kasihan-Mu Tuhan Yesus. Oh, rabasana, bagi tengah-tengah keluarga kami berdoa, jadikan menjadi mesbah keluarga. Biarlah kami membangun mesbah keluarga di rumah kami, untuk membawa pengaruh bagi lingkungan kami, untuk membawa pengaruh, oh, dan juga terus hadiran hati yang terbeban, dan hati kami sudah Tuhan Yesus tiba. Oh, rabasana, kami mengerti panggilan kudus-Mu, kami mengerti panggilan Tuhan, tugas mulia Kau berikan kepada gereja-Mu untuk menjadikan Tuhan Tuhan, umat-Mu Tuhan Yesus menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Tuhan Yesus, tolonglah kami umat-Mu, gereja-gereja-Mu Bapa. Kalau kami gereja-gereja-Mu juga Tuhan Yesus masih dikuasai oleh kehendak-kehendak manusia duniawi, di dalam pertengkaran, perselisihan, bahkan juga menghakimi satu sama lainnya. Ampuni kami gereja-Mu Tuhan, biarlah kami sibukkan diri, biarlah gereja-Mu sibukkan diri untuk pekerjaan pelayanan, untuk membuat luas kerajaan surga, untuk juga memberitakan firman kebenaran, membawa kabar baik, membawa berita yang benar. Biarlah semua umat-Mu, gereja-gereja-Mu, bahkan juga dimanapun berada, bahkan juga di rumahnya, di lingkungannya, di kantor, di bisnis, di pemerintahan, di sekolah, dimanapun Tuhan ya Tuhan, menjadi duta-duta Kristus yang Kau pakai, yang Kau urapi Tuhan ya Tuhan, menghadirkan kerajaan Allah, membawa kuasa otoritas kerajaan itu di dalam nama Yesus. Ampunikan Tuhan kesombongan kami Tuhan ya Tuhan gereja-Mu. Kami sadar Tuhan ya Tuhan Yesus bahwa ini panggilan mulia. Perlengkapilah kami lebih lagi Bapa, bagi gereja-Mu yang selalu merendahkan diri dan menanti-nantikan Tuhan. Lebih lagi Engkau perlengkapi Tuhan, lebih lagi Engkau urapi kami Bapa, lebih lagi Engkau terpenuhi kami dan api kemuliaan Tuhan. Bila api Tuhan berkobar bagi gereja-gereja-Mu, api Tuhan, semangat yang baru, hati yang selalu berhaus dan lapar akan Tuhan, naik ke atas gunung kudus Tuhan, dan
Dan sesungguhnya kami tidak mau serupa dengan dunia ini. Firman berkata supaya hidup kami tak berbeda, mewarnai dunia ini itu sendiri Tuhan. Sehingga nyata ada perbedaan antara orang benar atau orang tidak benar, antara orang beribadah dan orang tidak beribadah kepada Tuhan, antara anak Tuhan dan orang-orang dunia. Tuhan Yesus, tolong kami semuanya Bapa, pancarkanlah kebenaran-Mu, sinar-Mu, Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan atas kami semuanya. Bangkitkanlah umat-Mu, gereja-Mu Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Dia kami berkata biar suara kenabian terjadi di dalam gereja Tuhan, bahkan berkomunikasi dengan dunia di dalam nama Yesus. Tuhan bekerja luar biasa supaya umat Tuhan tidak ada yang terburuk, tidak ada yang menjadi terjun dan kecewa pada hati, tidak ada yang putus asa. Di dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, Engkau membalut luka umat-Mu Tuhan, Engkau yang menyembuhkan hati umat Tuhan, Engkau yang membalut bekas-bekas pukulan yang ada tersedia Tuhan. Oh baik, karena berbagai masalah situasi yang terjadi, bahkan juga dari segala macam kejahatan yang terjadi, Tuhan Engkau membantu memulihkan keadaan umat Tuhan, sehingga umat Tuhan akan mengalami kesembuhan Tuhan. Dalam nama Yesus ada pemulihan, ada kesembuhan. Engkau memberkati umat-Mu, Engkau akan menjadi berkat. Allah Jehovah Jireh, Tuhan berkati melimpahi umat Tuhan dan menjadi berkat. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur. Terima kasih Engkau melawat, Engkau mengampuni bangsa kami, pemerintahan kami, Engkau mengampuni semua komunitas yang ada, setiap elemen masyarakat yang ada terus dari bangsa ini. Di dalam nama Yesus, biar seluruh bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan. Bangsa-bangsa datang bersorak kepada Engkau, kuasa dan kemuliaan-Mu datang kepada Engkau. Oh haleluya Tuhan Yesus, kuasa dan kemuliaan-Mu turun, sehingga semua bangsa-bangsa datang kepada kemuliaan-Mu, datang kepada terang-Mu Bapa. Suku-suku bangsa bersujud merendahkan diri kepada Engkau dan mengaku bahwa Yesus Tuhan Raja semesta alam, Tuhan Allah yang maha besar, Tuhan Allah Jehovah Rabbah penyembuh yang ajaib, dokter segala dokter penyembuh yang ajaib, Allah yang luar biasa, yang berkuasa membangkitkan orang-orang mati menjadi hidup kembali. Jika itu berkenan kepada Engkau, tidak ada yang mustahil bagi Engkau ya Bapa. Tuhan yang berkuasa berdaulat atas kehidupan, Engkau Tuhan yang bekerja, Engkau Tuhan menghembuskan nafas bagi setiap hidup. Oh haleluya Tuhan yang sesak, bahkan yang tidak bernapas, Engkau Tuhan memberikan nafas hidup kepada tulang-tulang kering. Oh daripada mata yang berputus asa itu, berhembuskan nafas kehidupan, berhembuskan nafas kehidupan. Kami berdoa, gereja-Mu berseru, gereja-Mu menyatakan suara kenabian, suara nubuatan seperti David dan Yeskiel. Hai nafas hidup dari berbagai penjuru alam, berhembuslah kepada setiap orang yang masuk ke surga Tuhan, kepada masalah-masalah persoalan yang mau dinanda dengan ketakutan, bahkan dibayang-bayang maut sekalipun, bahkan juga menuju kepada pintu alam maut, kepada menjelang kepada kematian. Tetapi kalau Engkau Tuhan bekerja, karena Engkau berfirman, Engkau akan hidup, maka mereka akan hidup kembali, walaupun sudah putus asa dan juga putus pengharapan. Tetapi Engkau yang berkuasa memberikan kehidupan kepada orang yang terbunuh itu, kepada orang yang putus asa tersebut, maka ada kebangkitan, ada kehidupan, maka Engkau jadikan menjadi saksi yang luar biasa, menjadi terang yang bercahaya, maka menjadi tentara-tentara yang besar untuk menyatakan kebesaran kemuliaan Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Glory bagi-Mu Tuhan. Terpuji nama Tuhan Raja kami, Allah Raja semesta alam. Kemuliaan-Mu Tuhan datang kepada kami. Syukur Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Syukur Tuhan. Kita berkata amin. Silakan saudara Tuhan berkati. Haleluya. Ya. Di Tuhan sudah kasih. Kita berdoa sudah kasih untuk orang-orang sakit. Mari kita bawa mereka kepada Tuhan, saudaraku. Dimanapun mereka berada, baik juga di setiap rumah sakit yang sudah membludak bahkan overload, kita doakan, kita bawa kepada Tuhan saudara kasih dan pergumulan mereka, dalam kesesatan mereka, dalam ketakutan mereka, dalam kecemasan mereka. Mari kita bawa mereka kepada Tuhan, kita bawa mereka, kita taruh mereka di tangan Tuhan. Kita katakan, inilah jiwa-jiwa Tuhan, lihat mereka ada di hadapan-Mu, lihat mereka ada di hadapan-Mu, dan Engkau berdoa untuk mereka di hadapan Tuhan. Engkau mau menyerahkan mereka kepada Tuhan, biar tangan Tuhan turun menjamah mereka, baik mereka yang isolasi di rumah mandiri atau isoman, baik juga mereka yang ada di rumah sakit atau dimanapun juga selalu kasih di bangsa ini.
khususnya di Pulau Jawa, di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, yang terbanyak saudara kasih di Pulau Jawa, semua provinsi yang ada di Jawa ini penuh saudara kasih dan bermasalah semuanya. Sementara di tempat-tempat lain, di pulau-pulau yang lain seperti Sumatera, Kalimantan, dan lainnya itu masih rendah-rendah semuanya. Tapi kita melihat saudara kasih di Jawa ini, kita sungguh-sungguh perlu Tuhan di Pulau Jawa. Kita sungguh-sungguh perlu Tuhan saudara kasih yang menyembuhkan, memulihkan. Dan kita perlu saudara kasih menyuarakan supaya semua masyarakat juga taat kepada protokol kesehatan. Dan terus saudara kasih hidup di dalam, kalaupun dikatakan sudah tetap new normal, sudah tidak ada lockdown, tetapi supaya semua yang hanya berkepentingan saja saudara kasih yang pergi keluar, kalau tidak pergi, tidak ada nongkrong-nongkrong, tidak jalan, tidak ada kemana-mana, saudara kasih tidak perlu. Mari kita minta saudara kasih kepada Tuhan. Apakah karena di Pulau Jawa terlalu padat penduduknya sehingga orang-orang tidak bisa tinggal di rumah karena mungkin terlalu semu? Tapi kita minta supaya mereka tetap ada damai sejahtera. Ada Tuhan berikan suasana surgawi, ya. Mari kita berdoa saudara kasih. Haleluya. Tuhan Yesus yang baik, kami mengangkat tangan kami kepada Engkau ya Bapa. Tuhan, kami bawa di hadapan-Mu terus ya Tuhan, di hadapan kami terus ya Tuhan, jiwa-jiwa yang bermasalah, yang di dalam kelemahan, di dalam terbaring, bahkan juga dalam ketakutan, dalam masalah tekanan dan kehidupannya, bahkan juga di dalam haleluya dan berbagai-bagai kenyataan dalam kehidupan mereka, dilanda dengan kecemasan dan kesendirian. Tuhan, tolong Engkau menyertai mereka dalam kesendirian mereka, terutama mereka yang ada isolasi mandiri, bahkan di atas isolasi dalam rumah sakit, yang hanya berhadapan dengan orang-orang yang menakutkan bagi sekeliling mereka. Bayang-bayang bau tetapi dan pasca mereka segala ketakutan mereka. Tuhan Yesus, Engkau merapat kepada mereka. Kami berseru memanggil nama-Mu Tuhan. Engkau sembuhkan darah-Mu tercurah Tuhan. Bila kesembuhan mujizat terjadi, mereka sudah dipasang di ketakutan. Biar damai surgawi Tuhan turun kepada mereka. Engkau berikan ketentraman, biar mereka tidak panik, mereka juga tidak tersesat, mereka juga dia Tuhan beroleh damai surgawi Tuhan turun. Dapat tanah bernapaslah dengan lega di dalam nama Yesus. Menghirup udara yang segar, menghirup oksigen yang cukup, haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau berikan napas hidup kepada hidup mereka. Engkau berikan pernapasan, haleluya, yang baik, yang lega, dalam paru-parunya dan jantungnya, peredaran semuanya baik dan sempurna. Berikan semangat yang baru. Api Tuhan turun, api Kau dan Tuhan membakar semua penyakit, segala kelemahan, semua lenyap di dalam nama Yesus. Semua bayang-bayang ketakutan, semua hilang lenyap di dalam nama Yesus. Bayang ada seluruh keseluruhan Tuhan, daerah DKI Jakarta Tuhan, seluruh Tuhan, biarlah Tuhan berkat kuasa kesembuhan mujizat daripada Engkau Tuhan turun Tuhan, seluruh Tuhan atas semua orang-orang sakit, dan tidak ada lagi penambahan yang terpapar. Tuhan, Engkau menghentikan badai ini, semua penyakit sampah itu, semuanya Engkau Tuhan berikan, Engkau lenyapkan, Engkau bakar dengan api Tuhan daripada surga. Tuhan Yesus, Engkau mengatakan kasih-Mu dan lawatan-Mu terjadi atas semua tersedia Tuhan yang ada di seluruh Pulau Jawa, Jawa Barat, dan seluruh Jawa Tengah, Jawa Timur. Engkau yang bekerja, Engkau menyatakan lawatan-Mu terjadi tersedia Tuhan. Kesembuhan yang melanda, ada tsunami kesembuhan, ada tsunami lawatan Tuhan terjadi, kesembuhan, pembebasan, kesembuhan mujizat. Haleluya. Orang masih ke dalam sana. Kami berdoa tersedia Tuhan untuk semua para direktur rumah sakit, bahkan semua para dokter-dokter, semua yang menangani bagian administrasi, semua yang bagian tersedia dan semuanya, di dalam isolasi tersedia Tuhan. Engkau Tuhan mengatakan kuasa-Mu luar biasa bagi semua para tenaga kerja nakes ini tersedia Tuhan. Engkau jangan mereka berikan kekuatan, Engkau berikan perlindungan kepada mereka semuanya, keluarga mereka tersedia, Engkau berkati, Engkau lindungi, Engkau menjaga tersedia Tuhan setiap hari-hari mereka, bahkan juga tersedia Tuhan mereka
Di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur kepada-Mu Bapa yang baik. Kami berseru kepada Engkau, manggil nama-Mu Tuhan, dan kami percaya kepada Engkau Tuhan Allah luar biasa melawat kota kami. Surabaya dilawat oleh Tuhan, Jawa Timur dilawat oleh Tuhan, bila kemudian Tuhan bersinar Engkau tersedia Tuhan. Nyatakanlah kuasa dan kemuliaan atas kota kami Surabaya. Di dalam nama Yesus Kristus sedia. Surabaya bersih, Surabaya aman, Surabaya sembuh, Surabaya terselamatkan, Surabaya tersedia Tuhan. Aman, terang dan terang tersedia Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus, haleluya. Kuasa kesembuhan mesti terjadi. Menembuskan Roh Kudus daripada surga untuk Surabaya. Oh, semua cuaca baik dan membawa air surgawi, alam roh surgawi tercurah atas Surabaya, membersihkan udara di Surabaya. Terima kasih Tuhan. Semua penduduk-penduduk di Surabaya, semua sehat dan baik dalam nama Yesus. Semua dalam perlindungan Tuhan Engkau berikan kepada kami semua umat-Mu yang senantiasa berdoa kepada Tuhan, umat-Mu, gereja-Mu, dan semua yang membawa doa-doa untuk membela dan di hadapan Tuhan semua jiwa bangsa dan kota ini. Engkau berikan APBD kepada kami, APBD daripada surga. Engkau berikan kepada kami juga kebenaran, juga kekudusan. Oh, haleluya Tuhan, sedia Tuhan. Engkau berikan kepada kami pakaian kemuliaan di dalam nama Yesus. Kami bersyukur kepada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Setiap keluar masuk kami, Engkau membentengi kami dengan darah anak domba Allah. Dan setiap kami menghirup udara yang segar, udara yang sehat dan selalu Tuhan Yesus, oksigen yang baik. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur kepada-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kami tolak segala roh jahat, kami hancurkan segala kebudayaan setan, kuasa iblis, roh maut yang berkuasa, roh ketakutan, bayang-bayang maut, segala ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, kami sirkan, kami tolak dan jatuh di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Tuhan Yesus yang baik, Engkau berkuasa bertata atas puji-pujian penyembahan umat-Mu, di mana umat Tuhan selalu berdoa puji menyembah kepada Tuhan. Tuhan Maha Hadir, dan Tuhan Yesus Allah yang menyatakan kuasa luar biasa. Allah bekerja dengan puji-pujian penyembahan umat Tuhan. Di rumah-rumah ada terjadi puji-pujian penyembahan pengagungan kepada Tuhan. Ada mesbah doa kepada Tuhan di setiap rumah-rumah, di setiap tempat, di setiap haleluya Tuhan kantor, di setiap tempat Tuhan pemerintahan, bahkan juga di jalan-jalan, di mana-mana yang lorong-lorong ada puji-pujian penyembahan di kota-kota, di jalan-jalan. Oh, haleluya Tuhan, terima kasih Bapa. Allah sedang melawat umat-Nya. Engkau yang bekerja luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang berkata puji-pujian penyembahan, datanglah kerajaan-Mu di kota kami, di bangsa kami, di Jawa Timur, seperti di surga. Datanglah kerajaan-Mu di keluarga kami. Datanglah kerajaan-Mu di gereja Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu di tempat ini. Datanglah kerajaan-Mu di tempat lingkungan kami, seperti di surga. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan di setiap anak-anak-Mu melangkah kemanapun dan dimanapun berada. Di situ kerajaan Allah dihadirkan. Karena di setiap anak-anak Tuhan ada Tuhan Yesus adalah Raja segala raja yang mempunyai kuasa dan kerajaan itu. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepada-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus kami bersyukur kepada anugerah luar biasa. Semua kami bawa kepada Engkau doa-doa, bukan karena kehebatan kami, bukan karena kuat kami Tuhan berdoa, tapi karena Engkau berkata, umat-Ku yang berdoa mencari wajah-Ku dan berseru memanggil nama-Ku dan menyerukan nama-Ku, firman berkata, Aku akan mendengar dan menjawab dari surga. Karena kami memenuhi panggilan firman-Mu tersedia Tuhan. Kami mau taat kepada firman-Mu tersedia, melakukan dengan apa yang dapat kami perbuat untuk Engkau tersedia Tuhan, untuk memenuhi dan untuk mentaati kebenaran Bapa. Dan Engkau tersedia Tuhan menyempurnakan semuanya itu Tuhan. Kami sadar bahwa kami jauh dari sempurna. Kami tersedia Tuhan sadar bahwa di luar Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi karena Tuhan Yesus mengatakannya, maka kami melakukannya tersedia Tuhan. Maka itu yang akan mengerjakan lebih daripada apa yang kami berikan dan doakan. Kami percaya kami menerima lebih banyak daripada apa yang kami doakan tersedia Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Bapa dan Putra dan nama Tuhan Yesus kami berdoa. Segala kemuliaan, hormat, pujian kami hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kesembuhan bagi gereja-gereja Tuhan. Kesembuhan bagi hamba-hamba Tuhan, perempuan Tuhan. Kesembuhan bagi umat pilihan Tuhan. Kesembuhan di rumah-rumah terjadi.
berkarya bekerja di setiap kehidupan kami, untuk memakai melengkapi kami, untuk melakukan apa yang Engkau kehendaki pada zaman hari ini, sebagaimana semestinya Engkau Tuhan kehendaki untuk kami lakukan, untuk menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Syukur Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Tuhan memberkati umat-Mu. Engkau Tuhan Allah Jehova Jireh menyediakan segala kebutuhan keperluan, tidak ada berkekurangan Tuhan. Engkau menjadikan tidak ada menjadi ada. Engkau tersedia Tuhan, menyatakan firman-Mu. Engkau berfirman maka semuanya ada. Engkau berikan perintah maka semuanya terjadi. Terima kasih Bapa yang baik dan surga. Kami bersyukur padamu. Langit adalah tatamu, bumi adalah tumpuan kakimu. Engkau menyiji semua harta dari dunia ini. Segala amat dan segala semua adalah milik Bapa kami di surga. Engkau lah Tuhan yang memiliki kami. Kepunyaan-Mu lah kami, milik kepunyaan-Mu sendiri. Haleluya, bangsa-Mu yang kudus adalah Tuhan dan anak-anak-Mu yang menjadikan kami menjadi ahli waris-Mu, menjadi anak perjanjian. Terima kasih Bapa, anak perjanjian Allah, perjanjian kerajaan Allah, untuk menerima segala berkat-berkat besar Kristus, berkat-berkat rohani, berkat jasmani, berkat materi, berkat perlindungan keselamatan kekal, berkat damai sejahtera sukacita, berkat-berkat akan penggenapan janji-janji Tuhan. Semua yang baik yang sudah Kau janjikan, berkat penebusan-Mu terjadi bagi kehidupan kami. Kami menantikan dan kami menerimanya. Oh haleluya Tuhan Yesus, Engkau yang melakukannya bagi kami sesuai dengan waktu-Mu, tepat dan tidak kepada terlambat untuk memberkati kami. Syukur Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Sebab kita diberkati oleh Tuhan, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan lanjutkan terus dalam doa.